Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Bagas Kurniawan dengan RPF 119 akan mempresentasikan kasus korupsi KTP dari Setia Novanto. Pengertian korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang. Untuk sebab akibatnya, karena Setia Novanto melakukan korupsi dana IKTP, ia dijerat pasal 55 KUHP ayat 1. Dan selanjutnya untuk kronologi singkatnya, ada KPK menangkap mantan Ketua DPR RI Setia Novanto pada November 2017 atas dugaan korupsi proyek IKTP. Diduga Novanto menerima suap sebesar 574 miliar terkait proyek tersebut yang berdampak negatif pada negara sekitar 2, triliun rupiah. KPK kemudian menetapkan Novanto sebagai tersangka dan menahannya. Novanto mencoba menghindari hukuman selama persidangan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi pasal-pasal yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi pasal-pasal yang mendasari dakwaan KPK. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Novanto dengan hukuman 15 tahun penjara, tetapi setelah melakukan banding dikurangi menjadi 12 tahun masa penjara. Berikutnya ada isi pasal. Novanto dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya Novanto juga dijerat pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja mengajukan orang lain agar melakukan perbuatan itu. Lalu selanjutnya ada kronologi lengkap mengenai kasus ini. Pada tanggal 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan EKTP yang terjadi pada 2011 sampai 2012 saat dia menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Novanto juga diduga telah mengondisikan pemenang lelang proyek EKTP dan mengatur anggaran proyek senilai 5,9 triliun. Diduga Setia dan pengusaha Andi Agustinus juga dikenal sebagai Andi Narogong bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Pada tanggal 18 Juli 2017, sebagai tanggapan atas penetapannya sebagai tersangka, Setia Novanto mengadakan konferensi pers. Novanto menyatakan bahwa dia akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Namun ia menolak untuk meninggalkan posisinya sebagai ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar. Pada tanggal 4 September 2017, setelah menjadi tersangka selama lebih dari sebulan, Novanto akhirnya mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan gugatan nomor 97/pidana pra-peradilan 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta KPK membatalkan status tersangkanya. Pada tanggal 11 September 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka, tetapi Novanto tidak hadir karena sakit. Surat dari dokter telah dikirim ke KPK oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan tim kuasa hukum Setia. Idrus menyatakan bahwa Novanto saat itu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam di Semanggi, Jakarta. Pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 12 September 2017, melalui Wakil Ketua DPR Fadlizon, Setia Novanto meminta KPK menunda penyidikan terhadap dirinya sampai putusan pra-peradilan.
Surat itu sempat menuai protes karena dikirim menggunakan kop DPR, namun KPK menyatakan bahwa proses peradilan berbeda dari penyidikan. Akibatnya, Setia Novanto tetap akan diperiksa sebagai tersangka oleh KPK. Tanggal 18 September 2017, KPK kembali memanggil Setia Novanto sebagai tersangka untuk diperiksa. Bahkan setelah menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, Setia tidak hadir lagi karena sakitnya. 26 September 2017, sidang pra-peradilan tentang Setia Novanto masih berlangsung. Pihak Setia juga mengajukan bukti tambahan, yaitu laporan hasil pemeriksaan dari BPK terhadap KPK pada tahun 2016. LHP itu membahas pengangkatan penyidik di KPK, tetapi KPK menolaknya karena itu berasal dari pansus angket terhadap KPK di DPR. Pada 29 September 2017, setelah melalui beberapa sidang, Hakim Tunggal CPI Iskandar mengabulkan sebagian dari permohonan Setia. Hakim menganggap penetapan tersangka Setia Novanto oleh KPK tidak sah dan batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadapnya karena itu terjadi di awal penyidikan, bukan di akhir. Hakim juga mengesahkan alat bukti yang digunakan KPK, juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Setia Novanto. Alat bukti ini telah digunakan sebelumnya dalam penyidikan terhadap dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irma dan Sugiharto, yang masing-masing telah menerima vonis di pengadilan. Pada tanggal 5 Oktober 2017, KPK memulai penyelidikan baru untuk mengembangkan kasus EKTP. Dalam penyelidikan ini, KPK meminta keterangan dari berbagai pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan. Selama penyelidikan, Setia Novanto menolak untuk hadir untuk dimintai keterangan 2 kali pada tanggal 13 dan 18 Oktober 2017 dengan alasan bahwa ia sedang menjalani tugas kedinasan. Pada tanggal 31 Oktober 2017, atas nama tersangka Setia Novanto, KPK mengeluarkan sprindik. Di sini, Setia Novanto dianggap melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 10 November 2017, di gedung KPK, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengumumkan kembali penetapan Setia Novanto menjadi tersangka EKTP. Pada tanggal 15 November 2017, KPK menjemput paksa Setia Novanto karena dia sudah 3 kali menolak untuk dimintai keterangan oleh lembaga tersebut. Pada Rabu malam, 15 November 2017, 6 anggota staf KPK mengunjungi Setia Novanto di rumahnya di Jalan Wijaya nomor 19, Melawai, Jakarta Selatan. Hingga dini hari, penyidik menyelidiki rumah Setia. Namun setelah ditetapkan sebagai DPO, Setia tidak di rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Pada tanggal 20 November 2017, setelah dijemput dari RSCM, Setia Novanto menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan tahanan kasus dugaan korupsi EKTP. Pada tanggal 5 Desember 2017, KPK memutuskan bahwa berkas perkara tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP Setia Novanto telah mencapai P21 atau telah selesai dan akan dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 6 Desember 2017, Jaksa KPK membawa berkas kasus EKTP yang melibatkan tersangka Setia Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berkas tersebut terdiri dari 6 buku dakwaan dan berita acara pemeriksaan dengan tinggi 1 meter. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyelenggarakan persidangan pertama Setia Novanto pada tanggal 7 Desember 2017. Keesokan harinya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Setia Novanto terhadap KPK dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPK serta penyerahan barang bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Setia Novanto. Di hari yang sama, dua pengacara Setia Novanto yaitu Otto Hasibuan dan Fredrik Yunadi memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Setia Novanto. Pada tanggal 11 Desember 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyelenggarakan sidang pra-peradilan lanjutan Setia Novanto yang berfokus pada mendengarkan keterangan saksi. Pada tanggal 13 Desember 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menentukan keputusan pra-peradilan Setia Novanto. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara utama Setia juga akan disidangkan di hari yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Pada tanggal 22 Maret 2018, dalam sidang
persidangan lanjutan, Setia Novanto menangis sambil menundukkan kepala dan terisak. Setia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang dia lakukan. Meskipun dia menyesal, Setia menegaskan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa para pengusaha telah memanfaatkan jabatannya sebagai ketua DPR untuk memperkaya diri mereka sendiri. Novanto juga resmi bertindak sebagai justice kolaborator di persidangan. Setia mengakui bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung, dua politikus dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, telah menerima kompensasi sebesar 500.000 US dollar. Pada tanggal 29 Maret 2018, setelah saksi yang didatangkan oleh jaksa dan pengacara Setia Novanto diperiksa, tuntutan kemudian dibacakan. Jaksa menuntut Setia Novanto untuk menjalani 16 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah sebagai ganti 6 bulan penjara. Dalam kasus ini, Setia dianggap menguntungkan diri sendiri karena dia menerima dana sebesar 7,3 juta US dollar dan jam tangan Richard Mille seharga 135.000 US dollar. Jaksa juga menolak permohonan justice kolaborator Novanto karena dia tidak memenuhi syarat. Setia pun dituntut berdasarkan dakwaan kedua dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, jaksa KPK meminta Setia membayar uang pengganti sebesar 7.435 US dollar 7.435 juta US dollar dikurangi 5 miliar uang yang telah dikembalikannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setia Novanto. Menyatakan terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan korupsi yang dilakukan bersama-sama. Setelah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Setia Novanto juga harus membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta hukuman penjara selama 3 bulan. Hakim menganggap Novanto melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi, yang merupakan alasan mengapa dia harus dihukum. Hakim menyatakan bahwa korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa. Hakim menyatakan bahwa Novanto tetap sopan selama persidangan yang merupakan hal yang meringankan. Selain itu, Novanto tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain. Sekian mengenai kasus Setia Novanto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.